Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Theodora Clara di sini. Please banget jangan bosen-bosen sama aku, karena di video kali ini akan beda dari video-video sebelumnya. Di video kali ini aku mau sharing-sharing ilmu tentang peradilan tata usaha negara yang aku yakin banget bakal bermanfaat banget bagi kalian. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih guys, kalian pernah nggak merasa keberatan, nggak setuju sama keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi tata usaha negara kita? Atau pernah nggak kalian dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, kalian merasa dirugikan atau nggak puas gitu? Terus kalau udah kayak gitu, apa guys? Solusinya apa ya? Solusinya adalah peradilan tata usaha negara. Dengan hadirnya peradilan tata usaha negara yang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang digugat baik dari individu atau privat kepada pejabat atau instansi tata usaha negara kita sebagai akibat dari dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha negara nih guys. Masuk ke proses penggugatan di peradilan tata usaha negara. Aduh, tapi sebelumnya aku lupa nih. Soalnya aku tidur pas kelas. Coba aku telepon temen aku ya. Kayaknya dia tahu. Halo Sel, aku boleh minta tolong nggak? Jelasin dong ke teman-teman aku kayak proses penggugatan di peradilan tata usaha negara. Iya, kemarin aku tidur di kelas. Maaf banget. Makasih ya, Sel. Lah, gimana sih, Teh? Ya udah, aku jelasin. Tapi jangan sampai tidur lagi. Nah, guys, jadi kalau misalnya ada sengketa tentang tata usaha negara, yang pertama dilakuin adalah upaya administratif. Dan ini terdiri dari dua, yaitu banding dan keberatan. Kalau misalnya ini banding, itu berarti penyelesaian sengketanya dilakukan oleh instansi di luar instansi yang bikin keputusan. Tapi kalau misalnya ini keberatan, itu berarti penyelesaian sengketa dilakukan oleh instansi yang ngeluarin keputusan itu. Nah, terus kalau misalnya kita udah ngelakuin upaya administratif tapi nggak berhasil, kita bisa lanjut ke tahap menggugat. Tapi gugatan ini cuma bisa dilakukan dalam tengah waktu 90 hari. Dan isinya itu kayak identitas penggugat, identitas tergugat, terus dasar gugatannya apa, dan apa sih yang mau digugat, kayak gitu. Nah, terus gimana caranya daftarin gugatan? Jadi yang pertama pastinya kita datang dulu nih ke pengadilan tata usaha negara, domisili tergugat sambil bawa dokumen. Dan nanti dokumen tersebut bakal diperiksa kelengkapannya, dan kalau misalnya udah, kita bisa bayar panjar. Dan nanti hasilnya kita bakal dapat SKUM salinan gugatan yang udah ditandatangani oleh panitera pihak petugas. Nah, selanjutnya ada yang namanya Will, bantu lanjutin jelasin dong. Sekarang banget, Sel. Ya udah, oke. Ya, jadi sekarang kita akan membahas tentang rapat permusyawaratan atau proses dismisal. Rapat permusyawaratan adalah proses di mana pengadilan memisahkan mana gugatan yang dapat lanjut ke pengadilan dan mana gugatan yang tidak dapat lanjut ke pengadilan. Apa saja yang dipertimbangkan? Yang pertama, apakah gugatan tersebut sungguh-sungguh sengketa tata usaha negara? Dan yang kedua, apakah gugatan tersebut sudah dikirim sesuai dengan ketentuan, yaitu domisili dari tergugat. Lalu apa saja karakteristik dari proses dismisal ini? Yang pertama, dilakukan oleh ketua pengadilan dan dibantu oleh panitera. Dan yang kedua, hakim tidak memakai toga. Yang ketiga, bersifat tertutup atau tidak terbuka untuk umum. Dan yang keempat, penggugat dan tergugat tidak disertakan dalam proses ini. Lalu kita lanjut ke proses pengadilan. Untuk rekom mereka ngomong apa ya? Hai guys, jadi aku di sini mau ngejelasin tentang prosedur persidangan tata usaha negara. Yang pertama itu ada pemeriksaan persiapan dan yang kedua itu ada pemeriksaan sidang. Nah, yang pertama itu pemeriksaan persiapan. Di situ hakim itu melakukan pemeriksaan pokok secara wajib itu untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas dengan yang pertama, memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki atau melengkapi gugatan dalam jangka waktu 30 hari. Jadi kalau misalnya lebih dari 30 hari itu ditolak. Nah, terus yang kedua itu dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dalam gugatan yang diajukan. Nah, terus selanjutnya itu diadakan pemeriksaan sidang. Pemeriksaan sidang ini yang pertama itu, hakim itu membuka sidang dengan menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum. Nah, kecuali sidang yang dilakukan ini menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara. Jadi, kalau misalnya menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara itu bakal dilakukan secara tertutup.
Terus dalam proses ini ada pembacaan isi gugatan sama surat jawaban oleh hakim, dan apabila tidak ada jawaban dari surat jawaban itu, maka tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban secara lisan. Terus ada pembuktian, itu ada 5 bukti. Pertama itu surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim. Nah, terus di sini juga hakim itu membaca isi gugatan surat jawaban dilanjutin sama adanya replik sama duplik. Replik itu merupakan respon dari penggugat atas jawaban tergugat. Nah, terus duplik itu kayak jawaban dari repliknya sendiri, jadi kayak responnya tergugat atas replik dari penggugat. Nah, duplik itu kayak semacam bantahan dari replik yang ada. Nah, untuk alat bukti itu ada yang paham nggak ya yang penjelasan secara lengkap dari 5 alat bukti yang ada? Aku, Kak, Mbak. Nah, jadi gini nih. Jadi alat bukti itu kan tadi ada 5. Nah, sekarang aku bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada surat atau tulisan. Surat atau tulisan ini dapat berupa akta maupun non-akta. Aktanya itu juga bisa akta otentik dari yang pejabat negara ataupun akta di bawah tangan. Bisa juga surat atau tulisan lain yang berguna untuk dijadiin sebagai alat pembuktian di pengadilan. Setelah itu ada keterangan ahli. Jadi ini mereka nih ahli-ahli nih yang udah punya keahlian dipanggil di pengadilan untuk dimintai keterangannya oleh atas persetujuan si majelis hakimnya ini. Tapi juga ada syarat-syaratnya bahwa jadi ahli ini, yaitu nggak boleh keluarga, baik dari vertikal ataupun horizontal, nggak boleh juga suami istri, maupun mereka udah cerai nih, tetap nggak boleh. Nggak boleh juga anak yang di bawah umur, ataupun mereka yang memiliki penyakit psikis atau penyakit lupa ingatan. Nah, setelah itu ada keterangan saksi. Saksi ini mirip dengan ahli, cuman mereka ini yang nggak mesti punya keahlian, mereka ini yang mendengar, melihat, atau mengalami secara langsung untuk dimintai keterangannya di bawah sumpah di pengadilan. Syarat-syaratnya jadi saksi ya kurang lebih sama lah kayak buat jadi saksi ahli gitu. Nah, setelah itu lagi, yang keempat itu ada alat bukti pengakuan para pihak. Jadi kedua pihak penggugat sama tergugat ini mereka tuh menyampaikan apa yang mereka dapat, menyampaikan argumen mereka di pengadilan yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Baru yang terakhir nanti pengetahuan hakim itu perlu. Jadi hakim di sini tuh bukan cuma memutus, tapi juga memeriksa agar nanti kebenaran yang dicapai itu benar-benar kebenaran material gitu loh, yang sesungguhnya. Nah, setelah semua prosesnya udah selesai, baru kita masuk ke kesimpulan dan keputusan. Kesimpulan ini tuh waktu ketika kedua belah pihak penggugat dan tergugat nyampein kata-kata penutup mereka di depan pengadilan untuk didengar sebagai hakim, sebagai kata-kata penutup lah begitu. Setelah itu baru setelah mereka menyampaikan, hakimnya bakal ngasih waktu buat musyawarah biar majelis hakim ini bisa ngasih suara gimana keputusannya nantinya. Dan ini dilakukan secara musyawarah untuk mencari mufakat ya. Tapi kalau nggak ketemu, nanti dilakukan voting. Kalau setelah voting masih nggak ketemu, ya ditunda lah sampai pertemuan selanjutnya, ya nggak? Nah, kalau sampai pertemuan selanjutnya lagi masih nggak ditemukan lagi, ya barulah nanti hakim ketuanya yang nentuin ini kira-kira bakal diapain. Dan jenis-jenis hasil keputusan hakim itu tuh ada 4. Yaitu bisa gugatan penggugatnya ditolak, gugatan penggugatnya dikabulkan, gugatan penggugatnya tidak diterima, maupun gugatan penggugatnya gugur nih. Misalnya penggugatnya nih nggak datang sidang, atau nggak ngasih kuasa hukumnya ke sidang, atau melanggar ketentuan sidang, kayak gitu. Gitu guys jadinya. Oh, paham. Iya, aku inget tuh. Tapi ada yang kurang, yaitu proses banding. Jika penggugat tidak puas dengan hasil putusan hakim, ia dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ia dapat mengajukan banding 14 hari setelah keputusan itu dibacakan. Jika dia tidak datang sidang, ia dapat mengajukan banding 14 hari setelah surat kopi putusan itu dikirim ke rumahnya. Jika banding masih ditolak, ada namanya proses kasasi ke Mahkamah Agung dengan prosedur dan mekanisme yang serupa. Nah, banding dan kasasi ini tidak lagi memeriksa alat bukti seperti saksi, ahli, dan lain-lain, tapi hanya memeriksa berkas, sehingga harus melampirkan berkas yang benar-benar kuat dan aktual untuk mendukung gugatan tersebut. Setelah MA mengeluarkan putusan yang inkrah, ada namanya proses peninjauan kembali. Penggugat dapat mengajukan peninjauan kembali jika ia menemukan bukti baru setelah putusan itu dibacakan, atau bukti yang menjadi landasan putusan tersebut dapat dibuktikan bahwa itu adalah rekayasa dan tidak benar adanya. Nah, peninjauan kembali ini hanya dapat dilakukan sekali, sehingga penggugat harus cermat dan tahu kapan dia harus mengajukan PK dan kapan dia tidak harus mengajukan PK. Jadi gue yang jelasin ya. Nah, itu dia guys, sharing-sharing tentang peradilan tata usaha negaranya. Sekarang kalian udah ngerti kan? Udah paham kan kalau mau menggugat ke peradilan tata usaha negara itu gimana? Kalau kalian nggak sepakat sama keputusan yang dikeluarkan oleh instansi tata usaha negara kita, kalian tuh harus apa? Semoga ilmu-ilmu tadi bermanfaat ya guys untuk kalian. Pokoknya kalian harus ngerti. Awas kalau kalian nggak ngerti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!